Alhamdulillah, assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini kita pembukaan dalam tema perkenalkan saya Pribadi Asikaf dan beliau Ustaz Muhammad Ali Baraba. Dan saya adalah Kekasih Allah Sunjaya. Alhamdulillah kita mau membuka tema dari bab takmir. Lalu kesan kita di bagaimana tugasnya seorang takmir, bagaimana jabatan takmir itu bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Gini ya Ustaz, apa dulu mau perkenalkan. Ini ada rakesu dari umat. Takmir itu tugasnya apa? Sebagai apa? Di dalam wilayah masjid itu dia sebagai apa? Gimana Pak Ustaz? Sebenarnya takmir ya kan dari bahasa Arab ya, tamir, amaru yamiru, takmiron, jadi memakmurkan sebetulnya arti katanya. Makna takmir itu intinya pemakmuran. Takmir masjid berarti ya pemakmuran masjid. Nah, jadi apa namanya istilahnya ya kalau mau kita ambil secara simpel ya tugas takmir itu kan ya gimana caranya masjid itu makmur. Ya atau mau disimpulkan lagi pengurus gitu lah, pengurus tapi kan arahnya ke takmir karena memang masjid itu dibangun bukan untuk mudah-mudahan. Nah itu tema lain, tema lain. Nah pasti kita bahas lagi kan, tapi karena itu nanti Rasul mensinyalkan tentang mudah-mudahannya masjid di akhir zaman, tapi kosong isinya. Nah itu takmir kan sebenarnya dibuat untuk ya memakmurkan lah dengan berbagai kegiatan yang utamanya memang sholat lima waktu. Nah, tentu ada kegiatan-kegiatan lain kalau kita merujuk ke masjidnya Nabi ya, itu sangat sangat menjadi sentral sekali pendidikan dan sebagainya di situ. Bahkan pernah dibuka semacam pendidikan membaca tulis enggak di sekeliling ya, semacam ada semacam kalau sekarang dikasih tempat-tempat yang ya Masjid Nabawi sebagai sentralnya. Itu tawanan perang Badar waktu itu yang nggak mampu ditebus disuruh mengajar baca tulis karena mengingat kan memang kaum Arab kan kaum yang ummiyin, sehingga mereka disuruh mengajar baca tulis berapa orang bisa merdeka, bisa bebas dari tawanan. Hanya pendidikan itu dilakukan di sekeliling masjid. Nah, itu mungkin jika bakal kemudian adanya masjid sebagai sentral sebagainya. Maksudnya itulah tugas yang memakmurkan. Dalam arti gini, kita ini ada kayak membuat suatu acara, tapi takmir ini periziannya dipersulit atau emang dalam arti kok merasa menguasai seorang ketua takmir ataupun apapun itu bagaimana menurut antum? Ya memang dalam arti masjid itu ya tentu idealnya ya. Islam sendiri tidak dari dulu ya satu dari Ahlussunnah Jamaah itu satu. Dan itu pokoknya kan di perbedaan. Perbedaan. Tapi yang kita dapati juga meskipun dari takmir sendiri ada satu manhaj, satu pemikiran dengan kita. Kadang mungkin tak karena apa ya nggak diterima juga untuk ada acara apa di situ ya. Artinya soalnya kan kami itu mengelola ya. Ya memang kalau dikatakan apakah dia kemudian sok memiliki dan sebagainya ya memang harusnya kan tidak serta merta. Memang kita sayangkan, kita juga ada pengalaman teman kita, juga banyak yang seperti itu. Padahal ya kita kan Ahlussunnah Jamaah ya, tidak apa-apa kita bahas maulid. Kita yang sepaham aja. Segrup aja kita, bukan grup sebelah ini. Jadi kita katakan maulid, mengadakan istighosaan atau pengajian semacam itu. Padahal satuan belah satu pemikiran. Tapi karena ada kecurigaan atau apa, sampai akhirnya ya mungkin timbul itu tadi. Jadi saya karena kurang komunikasi, kurang cek dan recheck. Harusnya kan entah ya itu karena di latar belakangi ya mungkin banyak faktor kalau kita belum pernah mengadakan survei juga. Apakah itu ada di masjid-masjid itu yang notabene dia menolak sebagainya. Mungkin pernah ada kesan sebelumnya. Bisa jadi evaluasi atau karena memang mungkin kurangnya wawasan dari si takmir sendiri sehingga biasanya timbul penolakan itu kan kurang. Harusnya kan orang kan
di cross cek dulu ya. Nah, siapa ini mengadakan acaranya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, format acaranya gimana. Ini enggak. Pokoknya kalau sudah bukan sepaham juga, kalau sepaham kan ada sepaham ya. Entah ya kenapa ya ada penolakan, mungkin itu tadi ada semacam kecurigaan dari kelompok tertentu sudah harus sunnah yang dibilang terlalu keras lah kemana. Padahal ya sama aliran, kasarnya gitu, sama-sama momentan, sama-sama ini terjadi penolakan. Nah gitu, dalam arti sampai di dalam ketakmilan itu pun dana itu sampai 100 juta lebih ada, tapi untuk memakmurkan di masjidnya atau itu bagaimana hukumnya ya dulu ya. Itu kita bahas dulu tentang ini. Kalau saya lebih melihat, saya kan bukan takmir tapi saya ngisi di. Alhamdulillah saya dipercaya ngisi di banyak masjid untuk pengajian. Ya sering dicurhati juga Pak, saya kan kita istilahkan dicurhati. Kita istilahkan dicurhati juga sama si pengurus atau merbot atau siapa saja. Ada banyak tipikal sih. Ada tipikal karena mungkin saya sekali lagi bukan kapasitas saya sebagai takmir, tapi saya sedikit banyak tahu lah dari banyak masjid karena saya itu nggak hanya ngajar, kadang-kadang saya tukar pikiran, maksudnya tidak ada maksud lain supaya masjid itu lebih apa-apanya ya, tujuan cuma itu. Nah di tengah-tengah itu kadang ya dicurhati, maka kita boleh katakan ada tipikal masjid itu karena memang itu dulu mbahnya ada andil terlalu besar di situ. Seorang merasa memiliki. Padahal kalau kita secara hukum wakaf itu kan penyerahan milik itu pada Allah. Walaupun ya jelas dia ada jasa, tapi kan bukan kemudian merasa memiliki semua. Ya dia boleh mengatur lah, dalam arti yang positif. Tentu kalau tidak disaring juga semua masuk. Betul. Ya, atau apa yang dibilang radikal atau apa pemikiran macam-macam. Memang kalau los sekali ya los juga, terlalu los tidak bagus. Tapi terlalu ketat sehingga seolah-olah dalam tanda kutip menguasai. Itu yang juga nggak bagus ya. Sesuatu kan kalau kita merujuk Rasul khairul umur Rasulullah, kalau sebaik-baik perkara itu kan yang tengah-tengah. Nah, jadi ya nggak juga kita los sehingga semua orang bisa masuk di situ sehingga takutnya kontennya nanti akan polemik, apalagi kalau tidak sesuai dengan budaya dan kultur setempat ya, tempat yang masjid itu ada juga repot. Tapi kalau terlalu protektif atau terlalu menutup diri, itu ya nggak bagus juga. Ini masjidnya juga nggak ada kegiatan apa ya sholat memang jelas. Sholat itu kan kegiatan utama. Kadang sholat pun ya terbatas. Jadi itu yang kita dapati potret itu, sehingga yang ingin saya sampaikan sebetulnya masjid yang seharusnya menjadi, kalau kita merujuk ke pusat edukasi dan sebagainya, itu nggak jadi apa-apa ya, ini cuma sekedar ya tempat sholat gitu aja, ya, tidak membekas, tidak mempengaruhi edukasi masyarakat tentang Islam dan sebagainya. Kira-kira takmir itu dibayar enggak? Entah ya, kalau secara hukum kan kalau takmir itu ada yang bentuk yayasan. Yayasan jelas kan secara hukum positif kita tidak boleh menerima nirlaba kan. Kalau yayasan itu jelas. Ya kalau yayasan kan memang nirlaba kan. Tidak bisa dibayar. Yang dibayar itu kan pengurus. Pengurus lain dengan yayasan. Yayasan ini nanti mengangkat takmir kan gitu. Entah ada bahasanya remas, macam masjid atau bahasanya takmir masjid. Itu kan dianggap biasanya ada sudah banyak yang juga bentuknya yayasan. Biasanya yang kemudian mengangkat. Nah kalau pengurus ya jelas, kalau untuk mengurus ya sehari-hari ya kita lihat ya sebagian ya saya tahu ya ada yang, tapi kebanyakan sukarela sih, kita lihat sukarela. Sekarang yang paling yang berbuat yang sehari-hari situ, dan itu yang memang menerima gaji, muazzin tetap, imam tetap dan sebagainya, mungkin itu yang memang jelas menerima kompensasi lah atau seperti itu. Ini apa ya? Manusia ini kadang-kadang kalau di serai sesuatu itu seakan-akan dia itu meninggi, dalam arti gini, sombongnya itu terlalu tinggi. Kayak diserai sebagai apa itu ini ya. Padahal itu kan tidak seberapa tinggi menurut saya kan. Hanya sekedar kan cuma jabatannya segitu, bukan kan yang dibanggakan, masa bangga punya jabatan. Sebenarnya kan
yang dibanggakan kan bukan Jabatan. jabatan atau kekayaan. Tak Itu perlu ya. ada. Ya Karena memang mereka waktu diserah itu Ngerasa milik. merasa Punya dia. seakan-akan dia ini yang memegang wilayahnya. iya. Ya karena itu pertama ya selain tidak mungkin belum memahami ya makna amanat ya. Amanat itu sendiri, bahwa itu suatu amanat, suatu kepercayaan dari orang dipilih sebagai sesuatu, entah itu takmir, entah yang lain, ya kan? Itu dia dipilih kan berarti kan orang mengamanati karena ini percaya sama dia. Nah, sebelum itu juga memang ada sifat dasar manusia ya. Kalau kita lihat dari Imam Ghazali membahas secara kejiwaan di Ihya-nya itu bahwa memang sifat ana, sifat saya, keakuan itu ada di setiap manusia. Bahkan teorinya Imam Ghazali itu tentang sifat apa ya nafsu manusia itu bahwa sebetulnya semua orang itu punya potensi untuk mengatakan ana rabbukumul a'la, seperti kata-kata Firaun, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Cuma kata beliau, tidak semua orang punya kesempatan untuk memproklamasikan itu. Tapi semua orang itu punya potensi untuk diakui. Diakui. Egonya. Egonya Nah, masing-masing. itu memang ya kita termasuk kita yang ngomong semuanya. Semua. Itu ada sifat keakuan itu pastilah. Ya, itu sifat dasar manusia yang di situ kalau kembali ke kata tasawuf ya, ke pengendalian hati dan sebagainya. Itu tentunya harus diperangi keakuan itu tidak. Kemudian bukan kemudian saya dan sebagainya. Itu sifat dasar manusia. Nah, sehingga dari situ dia ingin diakui eksistensinya. Ketika memiliki sesuatu, eksistensi dia itu bisa diungkapkan dalam macam-macam. Ya, dengan menunjukkan kekuasaan itu kan kekuasaan sebagainya itu kan juga termasuk pengejauhan dari ya keakuan tadi yang dia ingin diakui kan begitu. Nah, itu sifat dasar manusia memang. Artinya dalam hal ini dalam hal ini kita ya, tentang keakuan tadi yang ingin diakui. Dalam hal ini memang bukan suatu dalam tasawuf pun bukan suatu sifat yang baik. Seorang harus menekan egonya, nafsunya dan sebagainya. Dan nafsu itu idealnya harus dibawa akal. Nah, ini kan enggak. Ya, nafsunya yang di atas akal. Di situ kemudian muncul tindakan-tindakan yang tidak rasional. Karena nafsu yang di atas akal itu muncul tindakan yang tidak rasional tadi. Seperti tiba-tiba serta-merta menolak, kata izin padahal ya sesuatu yang padahal saya sendiri yang dengan teman-teman waktu itu juga tidak ada niatan lain kecuali untuk memakmurkan masjid. Makanya kita bawa loh, sampai kita bawa konsumsi sendiri. Wes, tidak usah mengeluarkan apa-apa. Tetap tidak. Dikasihkan. Itu kan tindakan yang irasional ya. Kelihatannya kayak aneh gitu kan. Dikirain ada apa kan? Dia kita mau kudeta masjid ya. Nah, ada apa kan gitu. Nah, itu kan tindakan irasional itu muncul ketika teori Imam Ghazali dan juga umumnya dunia tasawuf. Karena memang nafsu tadi yang berada di atas. Ya, jadi akalnya dikendalikan oleh nafsunya. Pokoknya ketemu pokoknya wis susah. Pokoknya ini pokoknya jangan itu nggak boleh. Boleh ya sudah nggak boleh. Caranya untuk supaya nggak merasa aku ini bagaimana? Nah, dari waktu kan kita merasa dia memiliki suatu pemimpinan di Iya, takmirnya itu. kembali ke tadi kan. Takmir itu kan hanya yang harusnya jadi apa? Jadi pusat edukasi. Dan bahkan menariknya lagi ya. Masjid itu juga di zaman Rasulullah SAW bukan hanya pusat edukasi, pusat semua, pusat ekonomi dan sebagainya. Karena Rasul itu pernah istilahnya menstimulir, merangsang guru. Itu juga di masjid ketika seorang kesulitan, itu Rasul mengadakan semacam apa itu sekarang lelang ya. Lelang. Cuma tentu transaksinya bukan di masjid, tapi beliau mengatakan apa ada sesuatu yang bisa dijual sesuai. Artinya kan di riwayat Ibnu Majah itu diceritakan begitu. Sehingga orang ini yang tidak mampu tadi, sehingga bisa jadi mampu dengan barang apa yang punya dan ditawarkan ke jamaah masjid itu. Nah, di sini kan ada sebagian masjid yang sudah melirik itu kan. Nah, dari jamaah ke jamaah masjid. Itu bagus sebenarnya. Ekonomi kemaslahatan. Banyak yang bisa dilakukan di masjid itu terhalang. Semua itu bisa terhalang gara-gara keegoan. Keegoan takmir itu. Gara-gara dia mungkin ya, yang seharusnya itu nggak perlu. Mungkin dia mengawal, bukan memiliki, mungkin lebih ke mengawal kan gitu. Awal takmir ada prinsip, bareng. Kira-kira kalau ada kegiatan masjid ini atau ada orang yang ingin
ada kegiatan kriterianya bagaimana. Dibikinlah rambu-rambu umpama. Selama itu dipenuhi, saya rasa kan tidak ada halangan itu. Toh seiring, bahkan harusnya takmir mendukung, karena itu kan sesuai dengan tadi kembali ke takmir itu tadi memakmurkan, mendukung dengan dia punya visi misi juga sama kan, harusnya dia mendukung. Apa saya bertanya nih, bagaimana masalah ini? Keegoannya itu tadi. Kan merasa dia Pertama ada di internal diri si takmir sendiri, merasa menguasai, ya tak sadar diri tak sadar diri lah ini. Sebenarnya Tak sadar diri. Pertama ketidaksadaran itu, kedua Merasa. ketidaksadaran pada diri ego tadi yang di atas akal. Kedua faktor eksternal yaitu dia tidak sadar bahwa ini amanat masjid ini, apa fungsinya si masjid ini belum mungkin takmir sendiri kalau ditanya apa yang kamu ketahui tentang masjid, mungkin dia bisa banyak belum tahunya ya masjid itu sholat. Betul. Pokoknya kalau bisa takbir ini dilamati untuk kebaikan semuanya dan bukan untuk individu. Bagaimana? Itu tadi intinya kedua tadi ketidaksadaran diri, yang ego tadi yang kita katakan di atas akal. Itu ya cara mengatasinya jelas nggak berat ya, nggak ringan ya, nggak ringan karena keakuan itu sudah ibarat penyakit, itu sudah kronis. Sekian tahun, kalau penyakit fisik mungkin langsung ketahuan. Ini kan termasuk penyakit hati. Ini nggak ketahuan. Kalau ketahuan pun mau kemana dokter spesialisnya? Gitu. Kalau spesialis jantung banyak. Carinya kalau menurut Imam kembali ke Imam Ghazali ini ya ada dua ya, ilmu dan amal. Ilmu dalam arti dia harus tahu siapa hakikat dirinya. Saya ini siapa, manusia ini siapa. Allah banyak bicara ayat di Quran itu tentang asal usul manusia, mimma khuliq. Apa ya dzul insanu mimma khuliq. Jadi manusia itu melihat dari apa sih dia diciptakan. Mimma indabik dari air yang memancar, dari air yang lain mimma imain dari air yang menjijikkan. Yaitu air mani yang kalau kita kena pun kita harus membersihkan diri dari itu. Nah, itu banyak kan. Kalau dia tahu renung ayat itu, dia akan tahu siapa dirinya. Yang merasa. Yang semua dari air yang menjijikan, sekarang kemana-mana dia membawa kotoran, setelah mati dia pun. Ketika sadar akan keakuan ini, akan diri ini memang sulit. Itu teorinya. Jadi harus banyak renung tentang siapa diri itu, tentang ilmu. Amal, kalau dari segi amal praktek, itu dia harus mempraktekkan diri dalam arti perbuatan-perbuatan yang bisa menekan egonya dia. Contoh, saya kasih satu ilustrasi saja. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu salah satu mufassir ya, orang yang ahli Quran di Mesir itu wafat beliau beberapa tahun yang lalu, awal 2000. Itu beliau pernah ceritakan sama Habib Ali Jufri itu bahwa suatu kali Syekh Muhammad ini sama supirnya yang ikut pengajian sufi biasa, dia ngajar. Pulang dari pengajian itu tiba-tiba Syekh Muhammad Mutawalli minta berhenti di masjid. Kemudian dia masuk masjid lama sekali, ya malu kan sudah sepuh ya. Jadi supir ini khawatir, mana nih Syekh Muhammad itu pada kotor. Dilihat Syekh Muhammad Sya'rawi itu lagi ngosek WC. Paling besar di Mesir. Semua itu profesor banyak dia itu banyak muridnya. Bahkan direkam saya Husni Mubarak atau saya lupa presiden waktu itu minta secara khusus merekam pelajarannya semua tahun. Dia mau saya tanya, ya Syekh, biar saya kata supirnya, saya cukup. Dia bilang, saya tadi ketika mengajar itu merasa aku saya ini, saya ingin menghancurkan, menghilangkan rasa ego aku ya. Ilmu dan amal, ilmu lebih ke seorang kesadaran diri siapa hakikat dia, amal dan berarti praktek perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa menekan itu ke internalnya. Ke eksternalnya ya kami kan harus banyak belajar. Dia harus banyak belajar. Dia kan harus introspeksi, bukan sekedar ini jabatan, ini saya berkuasa sekarang, terserah saya. Itu kan bukan sesuatu yang bijak. Akhirnya kan coba dia pikirkan gitu. Coba dia umpama. Ya gimana ya? Kalau akhir zaman itu katanya untuk selamat dari akhir zaman kita harus bisa terpojok ke dalam, dalam arti merasakan apa yang dirasakan orang lain. Coba dia, seandainya dia yang mewakafkan masjid. Seandainya masjid itu wakaf dari dia atau dari Tuhan.
Gimana sekiranya dia kepingin masjid itu diperlakukan? Ya pasti kan dia ingin supaya dimakmurkan. Sedangkan takmir kebanyakan saya bukan pewakaf masjid. Dia hanya sekedar ya pelaksana 5 tahun atau berapa tahun jabatan, setelah itu selesai. Itu yang nggak disadari. Nah, kalau dia sadar ini masjid kita bersama, masjid umat, harus bermakna kepada umat, dari umat untuk wakaf kepada Allah Subhanahu dan pahalanya juga besar. Dia sendiri kalau mau ke masjid pun dia ingin supaya masjidnya itu dimakmurkan. Jadi internal dan eksternal itu ya, internal dari penguasaan dirinya dia, dari keakuan tadi, eksternalnya ya dia harus tahu lah masjid itu apa, harus dia apakan dan dia supaya belajar. Jadi edukasi ini untuk seluruh wilayah yang mempunyai masjid Ya. Terutama takmir. ya mengerti Apa itu bisa? takmir itu sebagai apa, kegunaannya apa, dan dia di dalam wilayah masjid itu untuk mengedukasi masyarakat ini Masyarakat bagaimana bisa mengelola satu. Ya, memang sih. Dan juga komunikasi, tidak kalah penting komunikasi. Kadang pesan yang baik, kadang nggak disampaikan secara baik. Mana ada gegeran. Iya, Kemarin saya baca berita, tapi jodoh-jodoh saya nggak ada rebutan jadi imam. jauh. Ini betul ya, betul. Saya berapa hari lalu ada sebulan mungkin ada di media. Hanya itu kan sebenarnya ada sesuatu yang disampaikan, tapi karena tidak tersampaikan satu komunikasi yang baik, nah, Ada solusi. itu juga penting. Jangan kemudian sama-sama merasa, kalau kita ambil dapatnya itu dengan hanya komunikasi yang baik juga saya rasa penting juga. imam itu juga digaji ya? Ada sebagian masjid yang profesional, dia bahkan cukup. Artinya dalam ini kan, masa orang dipanjer untuk stay di situ 5 waktu, kan gimana? Sedangkan dia kan harus ada memang yang profesional tentu kan dengan persyaratan tertentu ya. Bahkan kan kita sedikit tidak jarang kita dengar kan di daerah Timur Tengah Qatar mencari imam yang bisa hafal Quran. Itu tuh ada gajinya yang profesional begitu kan. Kalau di kampung kadang gimana ya, imam terlepas dari gaji tidak digaji, imam pun sama seperti takmir. Itu soalnya jabatan yang prestise gitu, ada semacam apa ya. Ya, jadi orang nggak sampai nggak usah heran kayak tadi ada berita yang kita baca rebutan. Kalau itu beda. Jadi imam baru Itu kasus baru. Tema yang harus Indonesia ini selalu diperebutkan ya dalam segala takmir, imam. Ya cuma itu kembali ke ego tadi. Jadi manusia tuh kepingin diakui gitu. Tadi kan sudah ceritakan masalah yang mufti tadi. Itu bagaimana seorang mufti alim supaya menghilangkan rasa egonya. Itu adalah yaitu ilmu dengan amal. Itu kalau dengan walaupun seorang takmir pun dengan ilmunya nggak bisa beramal, kita jadinya nggak terlaksana semuanya. Dia jabatan dan kekayaan itu kan nggak akan Ya, dibawa. betul. Kalau itu kan cuma amanah. Bahkan kalau sahabat-sahabat kita dan sahabat-sahabat dulu, kekhalifahan itu malah mereka bukan rebutan, malah mereka berusaha menghindar. Karena takut beratnya tanggung jawab itu tadi. Tanggung jawab 1-2 orang saja berat, bagaimana tanggung jawab 9 orang. Takmir, berarti kan dia tanggung jawab atas kemakmuran masjid dan masyarakat setempat untuk akses penggunaan masjidnya. Dia tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tidak disadari. Jadi kita merasa bahwa ini suatu apa ya? Suatu jabatan, ini suatu sehingga itulah. Tapi memang kalau jabatan ini memang yang bertanggung jawab dunia akhirat. Betul, kan amanah semua amanahnya jabatan. Seperti katakan Rasulullah SAW, kulukum ra'in. Bahkan seorang pun sampai setelah menyebut imam, setelah menyebut kepala keluarga, beliau terakhir menyebut bahkan setiap orang tuh pemimpin atas dirinya sendiri. Dia kan diminta tanggung jawaban dengan matanya, telinganya, itu amanah semua. Apalagi seorang takmir, apalagi seorang yang menduduki satu kedudukan tertentu, jabatan tertentu, tentu lebih berat lagi. Nah ini nggak disadari kan? Disadarinya cuma ini suatu yang suatu yang prestisius untuk mendatangkan kehormatan di masyarakat, status sosial. Sampai nggak ada penggantinya. Kalau berarti ya pengganti mau ganti. Kita tahu sampai pergantian tuh enggak ya alat juga. Karena sama masing-masing kubu umpama ada sampai ada kubu-kubuan. Padahal masjid betul lihat. Iya benar. Apa sih yang mau dicari?
Tapi ini merasa ketua. Tapi itu Aduh. udah kebanyakan nggak digaji, banyak nggak digaji. Cuma berpotensi sedikit kita bahas. Iya, betul. Emang nggak ada. Apa sih? Cari apa? Ada sesuatu ada itu. Ada jabatan semua Tapi di situ disebut oleh Imam Ghazali, Nah. cinta kepada jabatan Nah. itu lebih bahaya daripada cinta pada harta. Aduh. Kok bisa? Nah, itu tadi. Kok bisa? Kenapa? Kata kalau harta ya, ini kepemilikan satu, ini harta. Ya. Jadi cuma memiliki ini. Tapi Ya, kalau ini jabatan itu memiliki hatinya manusia. Nah, pimpinan boleh. Nah, memiliki hatinya manusia. Seorang Ikuti. kiai, seorang ulama, seorang Ikuti. apapun lah yang dikagumi oleh banyak orang, seorang artis. Itu kan memiliki hatinya orang Masa. yang menganukan dia, yang mengagumi dia. Idolakan dia. Nah, hatinya Idolakan dimiliki oleh dia. Kalau orang sudah memiliki hati, hati itu kan segalanya. Nah, Dia mau minta apa saja. Makanya kata Imam Ghazali, cinta kepada kedudukan itu lebih bahaya daripada cinta kepada harta. Harta cuma itu. Kalau kedudukan, Kalau meminta istrinya orang, Pak. belum nikah kan berani nikah. Belum nikah kan belum. jomblo. Sebelum mania nih. Oke. Jadi kita sudah mendengar edukasi Iya. dari Ustadz dan Habib Haji. Jadi klarifikasinya umat ini mengenai takmir ini Iya. sudah dijawab dengan lengkap dan ini biar lebih manfaat dan lebih kedepannya lebih mengerti Iya. dan menjunjung tinggi norma-norma agama dan Sosial. terus supaya masjid ini Iya. lebih banyak Iya. umat yang Manfaatnya. bermanfaat bagi umat Umat, dan iya. Bukan. Kalau masyarakat berpegang-pegang. Undang-undang dasar kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat itu bukan hanya formal ya. Sosial bukan dikunci dong, masjid dikunci, tutupi semua, nggak bisa bermanfaat semuanya. iya Saya rasa itu. apalagi masjid itu harus di kalau ada anak kecil itu lebih bagus kan. Ya, Gini, cuma itu ada aturan juga. Ada. Dalam fikih itu dianjurkan kalau anak kecil itu paling tidak tamis ya, usia di atas 7 atau di atas. Jangan terlalu. Nah. Itu juga kadang kan kebersihan, Kebersihan, juga ya. belum bisa. Oh, ya juga Jadi para ulama memfatwakan Nah, itu. bagaimana kalau ada suatu masjid ini dari takmir menyediakan kopi sama warkop takmir untuk kemaslahatan, jadi duduk situ ngaji bareng, ya bang. Intinya selama ya intinya kan gini, muka-muka di masjid itu kan tidak boleh sebenarnya bicara masalah dunia murni, Nah. kecuali dunia yang memang ada pada akhirat dan sebagainya. Nah, artinya kalau memang dia tidak melanggar ya unggu untuk di masjid yang mesti bicarakan tuh selama masih sopan dan sebagainya. Soalnya ya harus ada kesopanan, tentu beda dengan kita di warkop Iya, yang betul. santai, Kan intinya menarik, menarik. ya mungkin kalau mau disiasati jangan di wakaf masjid, karena kan orang Ada, betul. kadang gini ya, Iya, betul lah. dia itu salah persepsi. Iya bang. Ya, ketika dia dianggap ini wakaf ya, Nah, wakaf kan, aneh. nah ini kalau dia lafalkan ini saya wakafkan jadi masjid, maka semua itu jadi masjid. Masjid semua. Halamannya Ya, itu. itu maksud itu. Parkir apa. Nah, harusnya dia menentukan sekian ini sebagai masjid, sisanya untuk fasilitas penunjang. Nah, kalau begitu bisa dibuat ya kali umpama di sebagian area yang tidak masuk wakaf masjid. Yang dibangun aja masjidnya itu. Di masjid atau ada area yang tidak termasuk wakaf masjid yang di pinggir itu. Nah, itu bisa dibuat semacam untuk tempat dia duduk di situ. Nah, itu bisa karena nggak masuk wakaf masjid. So kalau dia berisiko kalau dia masuk di masjid, misalnya duduk-duduk santai, itu khawatirnya kemana-mana. Kemana-mana juga adab kadang nggak dijaga, kadang mohon maaf. Yang sering saya lihat fenomena itu merokok di dalam masjid. Ya ini. Walaupun dari apa? hukum merokok itu sendiri. Mengotori masjid itu dengan barang yang suci sekalipun, ingus itu suci, tapi menjijikkan, kotor. Kotor meskipun kotor, meskipun suci, itu hukumnya haram. Mengotori masjid dengan barang yang suci tapi kotor, itu nggak boleh. Apalagi barang najis gitu. Tambah lebih dosa lagi. Ini kadang ungkap-ungkap seperti ini nggak. Berarti ada. Artinya kan masjid itu ada hukum. Kan harus belajar. Nah kebanyakan takmir ini merasa dirinya sudah dipanggil abah, bangun, Bang ini, Bang Eten, Bang Alun, Bang Eden, nah ini. kalau sudah jadi takmir dipanggil abah, Selesai. bangun, Bang ini terserah. Seperti bisa jalan terus. Iya. Nah itu nggak mau belajar. Pengalaman saya kadang diundang untuk memberi edukasi tentang contoh pelaksanaan zakat di suatu masjid.
Contoh lain saya pernah diundang juga, Kurban. edukasi pelaksanaan kurban. Balik diundang, tapi dia baca kono. Gak berubah, Ya, Pak. hanya itu lagi, nggak bisa. Tapi kita pengajian panjang lebar pertanyaan kayak ya. Bisa-bisa Ya, Satu pun nggak ada yang masuk. Nah, habis itu pelaksanaan saya terus diulang. Ya. Paling gimana? Hasilnya, Nah, hasil umpan balik dari mereka kemarin. Ketika Dilaksanakan apa? sudah diedukasi, tetap aja. Kopinya Buat kurang apa? pahit berarti, kopinya Mungkin kurang pahit. Ngopi atau gimana? Saya tidak tahu apa. Ada gini loh, tamir itu bukannya tamir ya. Iya, betul, Kita betul. pun, saya pribadi. Nah. Ya, namanya belajar itu dari Betul. Rasul SAW. Wow, Minal mahdi ila lahdi, dari embanan sampai kalian ada orang mengatakan pintar kata Imam Syafi'i. Kalau dia seorang mengatakan saya alim, Nah. berarti dia bodoh. Kan gitu, karena dia tidak mengerti tidak kawannya. Apalagi yang nggak belajar, tamir tapi kosong. Lu nggak apa-apa silakan. Saya kasaran nih, aku nggak kepindah di dalam. Kasaran kalau saya mau bilang sama mereka ini, terus aku nggak kepindah di dalamnya. Ustaz Jil kami tidak apa, cuman ya ada apa-apa tentang hukum masjid dan sebagainya itu harus tanya kepada orang yang paham. Itu. Silakan, kita ada pemilihan tamir kok. Bahkan kalau sudah kasih banyak, tidak ya sudah terima kasih. Tapi maksud saya itu belajar gitu lah. Ini yang kadang Orang kembali ke ego tadi lah. Sudah merasa dirinya saya tampil, jabatan. panggil Apa? apa, masyarakat dihormati, terus kemudian dia tidak mau belajar. Nah ini yang kita sayangkan. Siap. Oke. Siap. Jadi edukasi dari Ustadz bahwa dari aku tadi tentang takmir ini harus ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Betul, karena dia Tadi juga saya cara belajar. edukasi dia juga tentu kan harus mengedukasi diri. Gimana dia memegang cara edukasi sedangkan dia tidak Mau beredukasi mengedukasi dirinya. menerapkannya juga. Supaya bisa mengayomi seluruh Oke. umat. Jadi sampai di sini kita lanjut episode selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Saya Waf dan Ya, Muhammad Ali, Muhammad Ali. Bapak permisi dulu. Terima kasih.